Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang chapter 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hibatullah, I041957, dan teman saya Maulana Karim Masyur, I041952. Dan saya Muhammad Azharuddin Asrofi, I041958. Saya Muhammad Faris Wardan, NIM 041960. Oke, sekarang kita langsung link saja ke materinya. Next. Untuk yang bab pertama adalah perkenalannya. Next. Nah, jadi ini ada dasar itu dari respon alami dan paksa, yang rumusnya itu seperti yang ada di gambar, dan respon transient dan respon steady state. Untuk respon transient mengacu pada proses awal hingga akhir, dan respon steady state cara keluar sistem ketika T mendekati tak hingga. Yang akan dipelajari di sini yaitu pertama yaitu pengenalan materi, yang sebab kedua itu analisis sistem transient dan dari order pertama yang dikenai step dan rem input. Yang 83 itu analisis sistem transient dari order 2 yang dikenai kondisi awal saja. Terus ada 84 itu membahas sistem order yang lebih tinggi, dan yang terakhir itu adalah solusi analitis dari persamaan state space. Next. Baik, yang kedua ada transient response analysis of first order system. Pada subbab ini akan digunakan thermal system, yaitu digunakan termometer merkuri dengan dinding kaca yang tipis sebagai contoh dari first order system. Akan diketahui respon dari sistem tersebut terhadap step dan rem input yang nantinya akan diberikan. Nah, dari sini akan didapatkan bahwa hasil matematis yang dihasilkan itu nanti itu akan dapat digunakan untuk semua sistem, baik itu fisik maupun non-fisik, dengan model matematis yang sama. Nah, untuk step response pada first order system ini itu digunakan termometer merkuri seperti pada gambar, dengan asumsi suhu ambien theta derajat Celcius pada T sama dengan 0, termometer dicelupkan ke dalam bak air dengan temperatur itu theta bar ditambah theta B derajat Celcius. Theta B ini merupakan selisih antara bak dan temperatur ambien. Nah, dari situ tuh didapatkan temperatur dari termometer adalah theta bar ditambah theta derajat Celcius, yang mana theta merupakan perubahan temperatur yang memiliki kondisi fungsi theta 0 sama dengan 0. Akan dapatkan respons theta T ketika temperatur bak menjadi konstan atau theta B adalah konstan. Berdasarkan di bab 76 didapatkan persamaan dasar untuk keseimbangan panas untuk sistem panas dituliskan sebagai C d theta ditambah Q dt, di mana C-nya itu kapasitas thermal dari termometer, terus Q-nya adalah input panas yang diterima, terus Q ini didapatkan berdasarkan mempertimbangkan resistansi panas atau ditulis R. Jadi rumus Q sendiri itu ada Q sama dengan theta B min theta per R. Nah, persamaan ini itu nanti disubstitusikan ke yang pertama itu, jadi didapatkan C d theta sama dengan theta B min theta per R dt, atau T d theta per dt plus theta sama dengan theta B. Nah, karena T sama dengan R kali C sama dengan konstanta waktu, maka persamaan di atas merupakan model matematis dari sistem termometer yang awal tadi. Nah, untuk mendapatkan step response pada sistem ini dilakukan dengan transformasi Laplace, sehingga didapatkan yang atas itu. Nah, karena theta 0-nya sama dengan 0, maka disederhanakan menjadi yang itu persamaan 3. Karena theta B-nya itu konstan, terus didapatkan hingga PS sama dengan theta B per S. Maka persamaan 3 menjadi itu yang di bawah. Terus dari persamaan itu tuh dilakukan transformasi inverse transformasi Laplace hingga didapatkan yang persamaan 4 itu. Terus untuk grafik dari ini tuh seperti pada gambar ini. Terus ada tadi udah yang
input yang pertama, sekarang yang kedua itu dari time response. Digunakan skemanya itu tetap sama dengan asumsi T kurang dari 0, maka temperatur bak dan temperatur termometer berada dalam keadaan steady state pada temperatur ambien theta bar derajat Celcius untuk T lebih besar sama dengan 0. Ditambahkan, panas itu nanti ditambahkan ke bak sehingga terjadi peningkatan temperatur secara linear dengan laju peningkatan panas R derajat Celcius per second, maka theta BT sama dengan RT. Untuk gambarnya juga masih sama seperti yang sebelumnya. Terus selanjutnya untuk dari tadi itu untuk mengetahui time response-nya itu digunakan yang atas itu, yang theta BS dan seterusnya. Nanti itu disubstitusikan ke persamaan ketiga hingga didapatkan yang theta S-nya sama dengan tersebut. Lalu dilakukan inverse transformasi Laplace hingga theta T sama dengan L dikali T min T plus T dikali E pangkat min T per T besar, di mana T lebih besar sama dengan 0. Error ET antara suhu bak sebenarnya dengan suhu yang ditujukan oleh termometer adalah ET sama dengan RT min theta T sama dengan RT dikali 1 kurang E pangkat minus T per T. Ketika T mendekati tak hingga E pangkat minus T per T mendekati 0, maka error ET mendekati RT, atau bisa ditulis juga E tak hingga sama dengan L dikali T. Nah, input RT itu tuh dan respons theta T terhadap waktu T sesuai dengan gambar di samping. Error pada RAM input tersebut adalah sama dengan RT untuk T yang cukup besar. Semakin kecil konstanta waktu T, semakin steady error berdasarkan otomatis tidak bergantung pada struktur fisik. Hasil yang didapatkan untuk step dan respons ini dapat digunakan untuk semua sistem model matematis yang persamaan 5 itu, yang T dx0 per dt plus x0 sama dengan xi. Berdasarkan persamaan 4 step input sama dengan 1T, semua sistem sesuai dengan persamaan 5 akan menghasilkan respons berupa x0T sama dengan 1 minus E pangkat min T per T dikali R. Sedangkan RAM untuk input yang berupa RAM XIT sama dengan RT1T, semua sistem sesuai dengan persamaan 5 akan menghasilkan respons X0T sama dengan R dikali T min T plus T dikali E pangkat minus T per T. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Ini adalah transition response analysis of second order system. Next. Yang pertama adalah getaran bebas tanpa damping. Model matematikanya itu mx double dot plus kx sama dengan 0. Nah, untuk menjelaskan persamaan ini digunakan diferensial, digunakan transformasi Laplace. Nah, itu jadi persamaan tadi diubah ke transformasi Laplace, yang akhir-akhir nanti akan menjadi fungsi waktu, yaitu xt sama dengan x0 cos akar k per t kali per m kali t. Nah, di sebelah kanan itu ada tabel gambar. Ini memperlihatkan persamaannya digunakan untuk beberapa macam kasus. Yang sebelah kanan itu adalah skema dari getaran. Next. Nah, terus ada getaran bebas dengan viscous damping. Model matematikanya itu mx double dot plus bx dot plus kx 0. Sama seperti tadi, ini karakteristik dari respon alaminya itu adalah sistem order kedua, ditentukan oleh angka persamaan karakteristik. Yang mana itu adalah diubah, yang x double dot itu menjadi s. Jadi jadinya ms kuadrat plus bs plus k sama dengan 0. Dengan nilai s itu menggunakan persamaan akar kuadrat. Terus untuk menjelaskan persamaan awal untuk respon xt itu lebih mudah jika diubah menjadi wn sama dengan akar k plus per m, dan damping rasionya itu dari actual damping value per critical damping value, atau b per 2 akar km. Nah, maka hasil nilai akhirnya itu akan menjadi x double dot plus 2 damping ratio wn x double dot plus w kuadrat n x sama dengan 0.
Yang di sebelah kiri itu adalah gambar dari skema getaran bebas dengan viscous damping. Next. Nah, ini adalah kasus di mana nilai dampingnya, nilai damping ratio-nya itu di antara 0 dan 1. Rumusnya itu seperti yang pada gambar, dan jika diubah menjadi Laplace itu menjadi XS, XS sama dengan dalam kurung S plus damping ratio Wn X0 plus X dot 0 per S kuadrat plus 2 per S kuadrat plus 2 damping ratio WNS plus WN kuadrat. Atau nanti nilainya akan menjadi yang sebelah kanan itu, dan setelah itu diinverskan. Sehingga akan didapat nilai akhirnya itu XT sama dengan E pangkat negatif damping ratio WNT dalam kurung damping ratio per akar 1 damping ratio kuadrat X dikali X0 plus 1 per WD kali X dot 0 dikali sin WDT ditambah X0 cos WDT. Nah, jika diasumsikan X0 adalah 0, maka nilainya akan menjadi seperti di bawah ini. Next. Nah, yang kedua ini adalah kasus jika damping ratio-nya itu kurang dari 1. Nah, ini nilainya akan seperti pada gambar ini, dan jika ditransformasi Laplace-kan, nilainya akan menjadi pada persamaan XT yang ada di bawah ini. Next. Nah, untuk kasus ketiga, ini critical damping jika damping ratio itu sama dengan 1, di mana persamaan XS-nya itu, atau persamaan Laplace-nya itu adalah yang atas ini, dan ketika di inverse transformasi Laplace-nya akan menjadi fungsi T, yang mana akan menjadi X sama dengan X0 kali E pangkat WNT plus dalam kurung WN kali X0 plus X dot 0 E pangkat WNT. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah gambar grafik dari masing-masing kasus. Yang bisa dilihat dari kasus underdamping, kasus critical damping, dan kasus overdamped. Next. Ini untuk melakukan eksperimental rasio redama itu digunakan sistem eksperimental yang diperlukan catatan osilasi meluruh atau teredam. Jadi gambar di sebelah kanan ini adalah catatan dari getarannya atau osilasinya sampai dia berhenti. Dan untuk mencari rasio redamannya itu X1 per Xn sama dengan 1 per E pangkat negatif damping ratio Wn kali N min 1 T sama dengan E pangkat N min 1 dikali damping ratio Wn kali T. Next. Nah, setelah ini rumus logaritmanya atas, dan setelah X1 dan Xn dihitung dari penurunan logaritmik, damping ratio akan ditemukan, nah sehingga damping ratio-nya itu akan menjadi rumus yang sebelah kanan bawah ini. Next. Selanjutnya ialah estimate of response time. Ketika massa dari sistem mekanik disimbangkan X0 dan dilepaskan tanpa kecepatan awal, maka responnya adalah sebagai berikut. XT sama dengan X0 per akar 1 kurangi dem rasio kuadrat Euler pangkat min dem rasio omega nt cos dalam kurung omega dt kurangi tan pangkat min 1 per dem rasio per akar 1 kurangi dem rasio kuadrat. Next. Oke. Kurva respon tangan terhadap envelope eksponensial kurang lebih X0 per akar 1 kurangi dem rasio kuadrat kali Euler pangkat min dem rasio omega nt. Konstanta waktu T dari kurva eksponensial ini adalah 1 per dem rasio omega n. Estimasi waktu respon dari second order system dalam hal ini disebut settling time TS. Atau bisa dibilang TS sama dengan 4T atau sama dengan 4 per dem rasio omega n. Dan dapat dilihat pada kurvanya, setting time TS dapat dianggap sebagai waktu respon sistem
Karena untuk T lebih dari TS, kurva respon tetap dalam 2% dari nilai akhir dan 2% dari perubahan totalnya. Next. Selanjutnya, step response of second order system. Dapat dilihat pada gambar, MX plus BX plus KX sama dengan U, atau sama dengan A kali LT. Fungsi transfer sistemnya, XS per US sama dengan 1 per MS kuadrat plus BS plus K. Selanjutnya, XS per Laplace 1 kali T sama dengan A per MS kuadrat plus BS plus K, atau sama dengan A per M per S kuadrat plus BM kali S plus K per M. Di mana omega N sama dengan akar K per M, atau dem rasio bisa dibilang B per 2 akar 2B per 2 akar M. XS per Laplace 1T sama dengan A per M omega N dalam kurung omega N kuadrat per S kuadrat plus 2 dalam rasio omega NS plus omega N kuadrat, di mana XS sama dengan A per M omega N kuadrat kali omega N kuadrat per S kuadrat plus 2 dem rasio omega NS plus omega N kuadrat kali 1 per S, di mana menghasilkan A per M omega N kuadrat kali 1 per S kurangi dem rasio omega N per S plus dem rasio WN dalam kurung dikuadratkan plus omega JN kuadrat kurangi S plus dem rasio omega N per S plus dem rasio omega N kuadrat plus omega D kuadrat, di mana omega D sama dengan omega N akar 1 kurangi dem rasio kuadrat. Next. Nah, inverse transformasi Laplace dapat dilihat sebagai berikut. Responnya dimulai dari X0 sama dengan 0 dan mencapai X tak hingga sama dengan A per M omega kuadrat N. Bentuk umum dari kurva responnya seperti gambar di samping. Dapat dilihat kurva respon di mana dem rasio sama dengan di angka 0,4 dan omega N sama dengan 1 radian per second. Next. Transient response analysis of higher order system. Next. Yang pertama ada order system yang pertama yaitu mencari respon theta t di mana temperatur konstan. Model matematikanya bisa dilihat sebagai berikut. C d theta sama dengan Q dt. Dapat dilihat sebagai berikut di gambar. Bentuk transformasi Laplace dari persamaan di atas adalah sebagai berikut theta t-nya, yaitu theta s sama dengan 1 per ts plus 1, theta b per s sama dengan 1 per s kurangi 1 per s plus 1 per t dikali dengan theta b. Inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan respon theta t sebagai berikut. Theta t sama dengan 1 min Euler pangkat min t kecil per t besar dalam kurung tutup kali theta b. Next. Selanjutnya order system kedua. Ketika massa ditarik sejauh X0 dan dilepas dengan kecepatan awal X0 juga, maka model matematikanya sebagai berikut. Mx plus Kx sama dengan 0. Nah, ini termasuk transformasi Laplace, di mana bentuknya sebagai berikut yang tercantum dalam gambar. Inverse transformasi Laplace untuk mendapatkan respon xt sebagai berikut. Xt sama dengan X0 akar M per K sin akar K per M kali T plus X0 cos akar K per M kali T. Ketika massa dilepas dengan kecepatan awal 0,
X0 sama dengan 0, maka gerakan XT akan menjadi fungsi cosinus, yaitu XT sama dengan X0 cos akar K per M kali T. Next. Misalnya higher order system, di mana model matematikanya sebagai berikut, di mana N lebih dari 2 sistem dinamika dituliskan sebagai berikut. XS plus US plus B0S pangkat M plus B1 SM pangkat min 1 plus dan seterusnya hingga B N-1S plus BN, dan US-nya yaitu S pangkat N plus A1 S pangkat N-1 plus hingga plus AN-1 S plus AN. Selanjutnya unit step response of higher order system. Jika semua kutub polinomial penyebutnya nyata dan berbeda, maka untuk unit step inputnya adalah US sama dengan 1 per S. Persamaan dapat ditulis sebagai berikut, di mana M kurangi M lebih kecil dari N. Transient response system ini yang memiliki domain waktu tertentu dapat diperoleh dengan mudah dengan simulasi komputer jika menggunakan analisa manual. Maka perlu untuk menggunakan partial fraction dari XS per US. Bentuknya sebagai berikut persamaannya. XS sama dengan A per S plus berikut A0 per S plus PI, di mana A adalah pol residu pada S sama dengan min PI. Jika sistem melibatkan banyak kutub, maka XS akan memiliki suku banyak kutub. Next. Melanjutkan, ketika kutub XX terdiri dari kutub nyata dan pasangan kutub kompleks conjugate, sepasang kutub kompleks konjugasi menghasilkan bentuk second order dalam S-aksen, karena bentuk faktor dari higher order system terdiri dari bentuk first order dan second order. Persamaan dapat ditulis ulang sebagai berikut. Nah, jika beberapa kutub XS adalah banyak kutub, maka XS harus berbentuk banyak kutub. Respon dari higher order system terdiri dari sejumlah fungsi sederhana yang ada pada respon dari first and second order system. Dari persamaan di atas, dari unit step respon XT inverse Laplace berupa XS adalah sebagai berikut yang terletak di atas gambar. Next. Selanjutnya, inverse Laplace transform of higher order system. Dari persamaan sebelumnya atau tanpa kompleks conjugate, dari unit step response XT inverse Laplace berupa XS adalah XT sama dengan A plus jumlah dari AI Euler pangkat min P PI kali T, atau bisa dibilang F or T lebih dari sama dengan 0. Dan kurva respon dari higher order system adalah jumlah dari kurva eksponensial dan kurva sinusoidal teredam. Jika kutub XS melibatkan banyak kutub, maka XT harus memiliki suku banyak kutub yang sesuai. Sedangkan inverse transformasi Laplace dari persamaan kedua atau dengan kompleks conjugate adalah sebagai berikut yang terletak pada gambar. Jika semua kutub XS terletak di kiri, maka bentuk eksponensial atau bentuk lainnya jika ada, dan bentuk eksponensial teredam dalam bentuk XT akan semakin mendekati 0 seiring dengan bertambahnya waktu T. Output kondisi steady state adalah X tak hingga sama dengan A. Next. Selanjutnya ada solution of state equation. Nah, pada bagian ini akan didapatkan general solution dari linear time invariant state equation terbagi menjadi untuk kasus homogen dan yang kasus non homogen. General solution yang didapatkan kemudian cari analytical expression untuk state response-nya. Nah, untuk kondisi homogen pertama kita review ulang, jadi yang untuk scalar differential equation x dot sama dengan a dikali x. Dapat diasumsikan solution yang terbentuk adalah, nah solusi ini akan disubstitusikan ke
skalar differential equation yang didapatkan yang persamaan 7 itu. Jika diasumsikan solusi merupakan solusi sebenarnya, maka persamaan 7 harus konsisten untuk semua nilai T. Maka dengan menyamakan koefisien pangkat dari T didapatkan untuk nilai B1, B2, B3 sampai dengan BK seperti pada gambar. Nah, dari nilai dari B0 dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 ke persamaan 6 atau dapat ditulis X0 sama dengan B0. Maka solusi dapat ditulis X sama dengan 1 plus AT seperti 2 faktorial A kuadrat T kuadrat ditambah seterusnya itu hingga dikali X0 hasilnya adalah E pangkat AT dikali X0. Nah, karena tadi udah yang skalar, untuk yang vektor juga konsepnya kurang lebih sama, ada differential equation X dot sama dengan A dikali X. Yang A-nya itu merupakan matriks konstan dengan ukuran N dikali N. Nah, itu ntar akan ketemu asumsi dari solusinya yang XT bersamaan 825. Nah, nanti itu sama seperti yang diferensial tadi akan disubstitusikan ke yang X dot, sehingga itu bukan sama dengan A dikali B0 plus B1T plus B2T kuadrat ditambah seterusnya. Nah, jika diasumsikan solusi itu sesuai, maka harus sesuai dengan untuk setiap nilai T di persamaan 826 itu. Nah, dengan menyamakan koefisien pangkat dari T, didapatkan untuk nilai B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BK. Nah, dengan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 ke persamaan 825 akan menghasilkan X0 sama dengan B0. Maka solusi untuk XT dapat ditulis XT sama dengan I plus AT plus 1/2 faktorial A kuadrat T kuadrat plus seterusnya dikali X0. Berdasarkan kemiripannya dengan deretan hingga untuk skala eksponensial. Hal ini disebut matriks eksponensial dan dapat ditulis seperti di bawah itu. Terus matriks eksponensial E pangkat AT sigma tanggal K sama dengan 0 A pangkat K T pangkat K per K faktorial dari sebuah matriks A dengan ukuran N kali N akan konvergen secara absolut untuk semua nilai T yang bukan terhingga. Maka perhitungan komputer untuk mengevaluasi elemen dari E pangkat AT dengan menggunakan expansion karena konvergen dari delta hingga dan dapat diturunkan per suku hingga menjadi yang bawah itu yang D per DT E pangkat AT. Maka matriks E dan selanjutnya matriks eksponensial itu memiliki sifat E pangkat A dikali T plus S sama dengan E pangkat AT dikali E pangkat AS. Perlu diperhatikan bahwa E pangkat A plus B dikali T sama dengan E pangkat AT dikali E pangkat BT jika A dikali B sama dengan B dikali A. Tapi E pangkat A plus B dikali T bukan sama dengan E pangkat AT dikali E pangkat BT jika A kali B bukan sama dengan B kali A. Maka E pangkat A plus B dikali T min E pangkat AT E pangkat BT dapatkan seperti di persamaan yaitu BA plus AB per 2 faktorial T kuadrat ditambah BA kuadrat plus AB A plus B kuadrat A plus BAB min 2A kuadrat B min 2AB kuadrat per 3 faktorial dikali T pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, jika selisih antara E pangkat A plus BT dengan E pangkat AT dikali E pangkat BT akan menghilangkan jika A dan B itu commute. Selanjutnya, pendekatan transformasi Laplace untuk solusi dari persamaan kondisi homogen. Next. Di sini kita memiliki scalar case-nya yaitu X dot sama dengan AX, lalu diambil transformasi Laplace dari persamaan awalnya, yaitu SXS dikurang X0 ditambah AXX, di mana XS itu sama dengan Laplace dari X. Maka XX sama dengan dalam kurung S min A pangkat min 1 atau inverse
dikali X0. Kemudian diinverse Laplace-kan menjadi XT sama dengan Euler pangkat AT dikali X0. Pendekatan di atas untuk solusi persamaan diferensial skalar homogen dapat diperluas ke persamaan keadaan homogen, yang mana X dot T sama dengan AXT, yang mana diambil dari persamaan skalar case tadi. Apabila didiferensialkan menjadi seperti itu. Lalu dibentuk ke dalam persamaan transformasi Laplace di kedua sisinya, yang mana menjadi XSS dikurang X0 sama dengan AXS. Next. Lalu di mana XS itu sama dengan Laplace dari X, kemudian SI dikurang A dikali XS sama dengan X0. Dikalikan kedua sisinya dengan inverse dari SI dikurang A. Kemudian didapatkan XS sama dengan SI dikurang A pangkat min 1 dikali X0. Lalu di inverse transformasi Laplace kan menjadi XT sama dengan inverse Laplace dari SI dikurang A pangkat min 1 dikali X0. Nah, dapat dilihat apabila inverse dari SI dikurang A itu sama dengan itu, yang mana itu adalah properti atau sifatnya. Lalu dimasukkan, lalu disamakan Laplace dari SI itu menjadi I ditambah AT ditambah A kuadrat kali T kuadrat per 2 faktorial ditambah A pangkat 3 dikali T pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan, dan seterusnya sama dengan E di pangkat AT. Dan hasil akhirnya yaitu dari XT itu sama dengan Euler pangkat AT dikali X0. Next. Kemudian ada matriks kondisi transisi. Next. Nah, dari solusi dari persamaan kondisi homogennya yaitu X dot sama dengan A dikali X. Nah, sebelumnya matriks kondisi transisi ini berada pada kondisi homogen. Nah, dan rumus awalnya itu X2 sama dengan AX, itu sama dengan XT sama dengan PT dikali X0. Solusi dari persamaan kondisi homogen di mana PT itu sama dengan N kali N, yaitu P dot T sama dengan A dikali PT, yang mana P0-nya itu sama dengan I. Nah, properties yang digunakan yaitu X0 sama dengan P0 dikali X0 itu sama dengan X0 juga. Dan X dot T sama dengan P dot T dikali X0 sama dengan A dikali PT dikali X0 sama dengan AXT. Nah, dihasilkan dari PT itu sama dengan E pangkat AT disama dengan transformasi Laplace dari SI min A pangkat min 1 dengan catatan P pangkat min 1T-nya itu sama dengan E dikali pangkat min E pangkat min AT sama dengan P min T. Nah, digunakan sistem tersebut untuk memperoleh matriksnya. Menggunakan sistem dari matriks yang mana X dot 1, matriks yang ada di kiri ini, X. Nah, juga diperoleh inverse-nya dari P min 1T itu menggunakan A-nya itu, konstantanya itu 0, 1, min 2, min 3. Dan persamaannya menjadi PT sama dengan E pangkat AT, sama dengan Laplace min 1, SI dikurang A pangkat min 1. Karena SIA itu sama dengan S 0S dikurang 0, 1, min 2, min 3, yang menjadi sama dengan X S min 1, 2, S plus 3. Maka inverse dari SIA-nya itu bisa didapatkan 2 min S tambah 1 dikurang 1 per S plus 2. Terus bilangan keduanya itu 1 per S tambah 1 min 1 per S plus 2. Bilangan ketiganya min 2 per S tambah 1 ditambah 2 per S tambah 2. Dan bilangan terakhirnya itu min 1 per S tambah 1 dan 2 per S tambah 2. Next. Kemudian PT-nya, karena kemudian PT itu sama dengan Euler pangkat AT, yang mana Laplace dari S, inverse Laplace dari SI dikurang A pangkat min 1 tadi, yang mana hasilnya itu bisa dilihat dalam gambar. Dan karena P min 1 itu P min 1T sama dengan P
min T, maka inverse dari matriks kondisi transisinya itu menjadi inverse P sama dengan E pangkat min AT, yaitu sama dengan, bisa dilihat pada rumusnya, yaitu bilangan pertamanya 2E pangkat T min 2 pangkat 2T dan seterusnya. Next. Lalu ada solusi dari persamaan kondisi non-homogen. Next. Nah, scalar case-nya pada kondisi homogen itu yaitu X dot sama dengan AX tambah BU, yang mana menjadi X dot min AX sama dengan BU. Dan kedua sisi ini dikalikan dengan E pangkat min AT dan didapatkan hasilnya seperti pada gambar. Lalu diintegrasikan antara 0 dan T, maka dihasilkan seperti persamaan atas atau persamaan bawah. Itu sama saja. Next. Nah, suku pertama di ruas kanan adalah respon awal terhadap kondisi awal, dan suku kedua adalah respon terhadap inputnya. Nah, persamaan kondisi homogennya yang tadi di persamaan kondisi non homogennya yaitu X itu sama dengan AX tambah BU, di mana X itu sama dengan N vektor, U sama dengan R vektor, dan A itu sama dengan N kali N konstan matriks, dan B sama dengan N kali R konstan matriks. Dan persamaan awalnya itu ditulisnya yaitu X dot T dikurang AXT tambah BUT. Dikalikan kedua sisinya dengan E pangkat min AT menjadi seperti bisa dilihat pada persamaan terakhirnya. Next. Dan diintegrasikan persamaan sebelumnya di slide sebelumnya, yaitu antara 0 dan T menjadi persamaan di bawah, yaitu E pangkat A min T, XT sama dengan X0, ditambah integral 0 hingga T, E pangkat min A tau dikali BU tau D tau, atau bawahnya, atau persamaan yang di bawahnya. Nah, persamaan itu bisa juga dituliskan dengan XT sama dengan PT kali X0, ditambah integral dari 0 hingga T, P dalam kurung T min tau dikali BU tau D tau. Next. Lalu selanjutnya ada pendekatan transformasi Laplace untuk solusi dari persamaan kondisi non-homogen. Next. Solusi dari persamaan kondisi homogennya seperti yang di slide, seperti di topik sebelumnya, yaitu X dot sama dengan AX tambah BU. Transformasi Laplace dari persamaan terakhirnya itu, dari persamaan itu menghasilkan XS tambah X0 tambah AX S tambah BUS, atau persamaan yang di bawahnya. Lalu kedua sisinya dikalikan SI dikurang A pangkat min 1 menjadi persamaan itu berikut. Dengan menggunakan properties dari inverse Laplace SI dikurang A pangkat min 1 yang sebelumnya, yaitu menjadi next. Nah, dihasilkan persamaannya itu, yaitu XS sama dengan Laplace dari E pangkat AT dikali X0 ditambah Laplace dari E pangkat AT dikali BUS. Inverse transformasi Laplace dari persamaan di atas dapat dihasilkan dengan menggunakan integral convolution, yang mana menjadi XT sama dengan E pangkat AT kali X0 ditambah integral 0 hingga T E pangkat A di E pangkat A kali T dikurang tau dikali BU tau dikali D tau. Next. Lalu ada solusi dalam hal X dalam kurung T0. Next. Apabila waktu awal atau T0 diasumsikan bukan 0, maka persamaan sebelumnya itu menjadi persamaan pada gambar itu. Dan dimodifikasikan dan menjadi rumus di bawah, yaitu XT sama dengan E pangkat A dikali T min T0 dikali X T0 ditambah integral T0 hingga T dikali yaitu E pangkat A tambah T min tau BU tau D tau. Next. Lalu solusi analitik untuk step response dari sistem dalam bentuk state space. Next. Sistem yang dijelaskan dengan X dot sama dengan AX tambah BU yang seperti sebelumnya, yang mana matriks A itu non-singular. Respon XT ketika input U adalah unit step function dari XT sama dengan X pangkat AT kali X0 ditambah A
pangkat min 1 dikali X pangkat AT min I dikali B. Nah, respon XT pada persamaan sebelumnya yaitu XT sama dengan X pangkat AT dikali X0 ditambah E pangkat AT dikali IT dikurang 1 per 2 faktorial AT kuadrat hingga seterusnya dikali B. Next. Nah, karena E pangkat AT itu sama dengan I ditambah AT tambah 1 per 2 faktorial A kuadrat T kuadrat dan seterusnya, dan E pangkat A min T itu kebalikannya, yang mana yang sebelumnya ditambah dan ini menjadi dikurang, ditambah. Lalu dengan demikian IT-nya yaitu menjadi A pangkat min 1 dikali I min E pangkat AT. Next. Oleh karena itu didapatkan XT-nya itu kemudian menjadi X pangkat AT dikali X0 ditambah A pangkat min 1 dikali E pangkat AT min I kali B. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.